Indonesia baru saja menghadapi gelombang demonstrasi dan kerusuhan yang berlangsung dari Kamis 28 Agustus hingga Minggu 31 Agustus tahun 2025 di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya. Peristiwa ini menjadi sorotan nasional karena menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan masyarakat dan stabilitas sosial secara luas. Selain masyarakat umum, momen ini juga mendapat perhatian dari para atlet yang menjadi representasi Indonesia di kancah internasional, khususnya para pemain timnas Indonesia. Beberapa nama besar, seperti Jay Itzes, All Romney, dan Jordi Amat, secara aktif menyampaikan rasa prihatin mereka melalui media sosial. Tindakan ini menunjukkan bahwa olahraga tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik, di mana atlet memiliki kepedulian tidak hanya pada prestasi, tetapi juga pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini akan membahas tanggapan para pemain, dampak sosial dan psikologis kerusuhan, serta implikasinya terhadap dunia olahraga Indonesia. Gelombang demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus tahun 2025 memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk para pemain timnas Indonesia. Mereka menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan keprihatinan, harapan, dan imbauan agar masyarakat tetap menjaga keselamatan. Pertama, Jay Itzes bek Sassuolo dan Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes, bek yang kini memperkuat Sassuolo di Liga Italia, sekaligus Kapten Timnas Indonesia, menjadi salah satu figur yang vokal menyampaikan kepeduliannya. Dalam unggahan di Instagram Story, Itzes menulis, "Sakit hati mendengar apa yang terjadi sekarang, jaga keselamatan dan saling menjaga sesama." Pesan ini tidak sekadar empati, tetapi juga bentuk kepedulian seorang kapten terhadap keselamatan masyarakat. Sebagai pemain yang telah meniti karier di luar negeri, Itzes memahami dampak situasi sosial politik terhadap citra dan moral bangsa. Ungkapan sederhana ini menjadi simbol bahwa atlet Indonesia tetap memantau kondisi tanah air, meski sedang berkarier di luar negeri. Pesan Itzes juga menunjukkan bagaimana atlet berperan sebagai teladan sosial. Kapten timnas bukan hanya bertanggung jawab pada performa tim di lapangan, tetapi juga menjadi figur yang mengedukasi publik melalui pesan moral. Ungkapan Itzes menyiratkan harapan agar masyarakat tetap menjaga keamanan, menghormati hukum, dan saling peduli satu sama lain. Kedua, All Romney, striker Oxford United. All Romney, striker timnas Indonesia yang memperkuat Oxford United dan sedang dalam proses pemulihan cedera, juga menyampaikan keprihatinan melalui media sosial. Romney menulis, "Tolong saling menjaga sesama, hari yang lebih baik pasti akan hadiri." Pesan ini mengandung optimisme di tengah situasi yang memprihatinkan. Romney, meski jauh dari lapangan dan sedang fokus pada pemulihan fisik, tetap peduli terhadap kondisi sosial di Indonesia. Ungkapan harapan ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa setiap krisis akan berlalu, dan solidaritas menjadi kunci untuk bangkit dari situasi sulit. Dari perspektif sosial, Romney menunjukkan bahwa atlet juga memiliki peran psikologis bagi masyarakat. Unggahannya menyeimbangkan kekhawatiran dengan pesan positif, memberikan motivasi bagi masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan saling peduli. Ketiga, Jordi Amat, pemain Persija Jakarta dan Timnas. Jordi Amat, pemain yang memperkuat Persija Jakarta dan Timnas, menyampaikan pesan serupa usai Persija menang 3-1 atas Dewa United di Banten International Stadium, Serang, pada Jumat, 29 Agustus. Dalam pernyataannya kepada media, Amat mengatakan, "Saya tidak suka melihat situasi seperti ini. Saya harap semua orang baik-baik saja. Mari kita juga hormati polisi dan pekerjaan mereka. Tapi, ini tidak baik untuk siapapun dan saya harap kita bisa mendapatkan solusi sesegera mungkin." Amat menekankan pentingnya menghormati aparat keamanan sekaligus menjaga keselamatan diri. Ungkapan ini mengandung dua pesan utama. Pertama, perlunya rasa hormat terhadap aturan dan aparat hukum. Kedua, pentingnya solusi damai untuk mengakhiri konflik. Keempat, ungkapan empati pemain lain. Selain Itzes, Romney, dan Amat, beberapa pemain lain juga menunjukkan kepedulian mereka. Rizky Ridho, Beckham Putra, Justin Hapna, dan Ever Jenner mengunggah gambar dengan pesan simbolis RIP Indonesia's Democracy. Ungkapan ini menandakan keprihatinan mereka terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Menggunakan media sosial, para pemain menyebarkan pesan empati dan solidaritas,
sekaligus menjadi pengingat kolektif bagi masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban. Dari reaksi para pemain timnas Indonesia, terlihat bahwa atlet tidak hanya fokus pada prestasi olahraga, tetapi juga memiliki kepedulian sosial. Pesan mereka menjadi simbol solidaritas, harapan, dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Atlet Indonesia menunjukkan bahwa olahraga dan kepedulian sosial bisa berjalan beriringan. Kerusuhan dan demonstrasi bukan hanya mempengaruhi jalannya aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis. Bagian ini akan mengulas dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat umum dan atlet. Pertama, dampak terhadap masyarakat luas. Gelombang demonstrasi memunculkan kekhawatiran akan keselamatan. Banyak masyarakat harus menunda aktivitas sehari-hari karena risiko keamanan. Beberapa bisnis lokal menutup sementara operasionalnya, sementara transportasi publik juga terganggu di beberapa wilayah. Ketidakpastian ini menimbulkan stres kolektif, di mana masyarakat merasakan ketegangan secara terus-menerus. Bagi warga yang berada di pusat kerusuhan, tekanan mental dapat meningkat, terutama jika terjadi bentrokan fisik atau perusakan fasilitas umum. Dampak ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mempengaruhi psikologis dan emosional warga, termasuk rasa takut, cemas, dan frustasi. Kedua, peran media dan informasi. Media, terutama media sosial, menjadi platform utama dalam menyebarkan informasi terkait demonstrasi. Unggahan para pemain timnas Indonesia menjadi salah satu contoh bagaimana pesan empati dapat menyebar cepat. Namun, situasi ini juga rawan penyebaran hoaks atau misinformasi yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut. Oleh karena itu, literasi digital menjadi penting. Masyarakat harus mampu memilah informasi yang benar dan valid, terutama dari sumber resmi seperti pemerintah atau organisasi kemasyarakatan terpercaya. Atlet yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif membantu mengurangi kepanikan dan meningkatkan kesadaran kolektif. Ketiga, dampak psikologis bagi atlet. Para pemain timnas, terutama yang berada di luar negeri, merasakan tekanan tersendiri. Jarak fisik membuat mereka tidak bisa langsung membantu atau memastikan keselamatan keluarga dan masyarakat di tanah air. Respons emosional terhadap situasi ini dapat memengaruhi fokus dan motivasi mereka dalam latihan dan pertandingan. Ungkapan empati, seperti yang disampaikan Idzis dan Romni, juga dapat membantu menjaga keseimbangan mental pemain. Menunjukkan kepedulian sosial memberi mereka perasaan kontrol dan keterhubungan dengan tanah air, meski secara fisik jauh. Keempat, olahraga sebagai medium persatuan. Situasi ini menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi sarana persatuan. Atlet yang menyampaikan pesan damai dan imbauan keselamatan berperan sebagai jembatan komunikasi sosial antara masyarakat dan pihak berwenang. Pesan ini membuktikan bahwa atlet bukan hanya ikon prestasi, tetapi juga simbol empati dan solidaritas. Kasus internasional menunjukkan banyak atlet yang berperan aktif dalam merespons krisis sosial di negara mereka, seperti kampanye kesadaran kesehatan atau pesan damai saat konflik. Di Indonesia, peran serupa ditunjukkan oleh pemain timnas dalam menyebarkan pesan perdamaian dan solidaritas. Kerusuhan berdampak multifasat terhadap masyarakat dan atlet. Masyarakat mengalami ketegangan fisik dan psikologis, sementara atlet harus menyeimbangkan karier dan kepedulian sosial. Ungkapan mereka melalui media sosial menjadi sarana edukasi sosial yang efektif, menekankan pentingnya solidaritas, keamanan, dan optimisme di tengah krisis. Kerusuhan sosial tentu memberi dampak langsung terhadap dunia olahraga, khususnya timnas Indonesia. Bagian ini membahas implikasi jangka pendek dan strategi yang dilakukan pihak terkait. Pertama, jadwal pertandingan tetap berjalan. Meskipun situasi sosial sempat memanas, jadwal pertandingan timnas Indonesia tetap berjalan sesuai rencana. Timnas senior akan menghadapi Taiwan pada 5 September dan Lebanon pada 8 September di Surabaya. Sementara timnas U23 akan bertanding di kualifikasi Piala Asia melawan Korea Selatan, Laos, dan Makau pada 3-9 September di Sidoarjo. Keputusan ini menunjukkan kemampuan pihak penyelenggara dalam menyesuaikan logistik dan protokol keamanan. Stadion dan area sekitar pertandingan diawasi ketat oleh aparat keamanan untuk menjamin keselamatan pemain, ofisial, dan penonton. Kedua,
Peran federasi dan klub PSSI dan klub-klub lokal berperan penting dalam memastikan keamanan. Mereka bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk membuat rencana darurat, pengaturan transportasi, serta komunikasi yang jelas kepada masyarakat. Selain itu, klub juga mempersiapkan mental dan fisik pemain agar tetap fokus meski ada situasi sosial yang menekan. Latihan rutin, protokol keamanan, dan konseling mental menjadi strategi mitigasi yang efektif. Ketiga, dampak psikologis bagi tim. Meskipun jadwal pertandingan berjalan, tekanan psikologis tetap ada. Pemain harus menyimbangkan rasa khawatir terhadap situasi di tanah air dengan fokus pertandingan. Dukungan dari pelatih, rekan tim, dan keluarga menjadi kunci untuk menjaga konsentrasi. Selain itu, pemain yang jauh dari rumah perlu diberi ruang untuk mengekspresikan emosi dan berbagi kekhawatiran. Program psikologi olahraga menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan mental tim. Keempat, peluang edukasi publik melalui olahraga. Peran atlet sebagai jembatan pesan sosial menjadi sangat penting. Mereka bisa memanfaatkan popularitas untuk menyebarkan pesan perdamaian, kepedulian, dan solidaritas. Misalnya, kampanye jaga sesama atau simbol seperti Rep Indonesia's Demokrasi dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga ketertiban dan demokrasi. Olahraga bukan sekadar kompetisi. Dalam konteks krisis sosial, atlet dapat menjadi inspirasi, membentuk opini positif, dan mengedukasi masyarakat. Pesan mereka dapat memperkuat nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan tanggung jawab sosial. Meski kerusuhan sempat mengganggu, dunia olahraga tetap berjalan. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia tetap terlaksana dengan protokol keamanan yang ketat. Ungkapan prihatin para pemain menjadi inspirasi, menunjukkan bahwa atlet juga memiliki tanggung jawab sosial. Pesan mereka memperkuat peran olahraga sebagai medium edukasi dan persatuan masyarakat. Kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada akhir Agustus tahun 2025 memberikan pelajaran penting. Peran sosial atlet tidak bisa dipandang sebelah mata. Ungkapan prihatin dari J.I.D.Z, All Romney, Jordi Amat, dan pemain lain bukan sekadar simbol empati, tetapi juga bentuk tanggung jawab publik yang nyata. Masyarakat melihat bahwa olahraga bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tetapi juga tentang membangun solidaritas, perdamaian, dan kesadaran sosial. Meskipun kerusuhan telah mereda dan jadwal timnas tetap berjalan, pesan para pemain menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk menjaga keamanan, menghormati sesama, dan berupaya menemukan solusi damai. Artikel ini menegaskan pentingnya sinergi antara olahraga, masyarakat, dan media untuk menghadapi krisis sosial secara bijak. Atlet Indonesia membuktikan bahwa suara mereka, walau berasal dari dunia olahraga, memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran kolektif dan moral bangsa.